Selamat datang di acara Seminar Nasional dan Deklarasi Kesehatan Indonesia 2045. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. White paper ini berdasarkan apa yang menjadi tantangan kita, apa yang akan kita kembangkan untuk 5 tahun ke depan dalam industri kesehatan. Kalau bicara penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, itu memang menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah nih Pak. Ya, jelas di undang-undang ada amanatnya dan juga ada pasal di undang-undang juga yang mewajibkan ya pemangku kepentingan tidak hanya menjamin ketersediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, namun juga menjamin tenaga medis, tenaga kesehatan itu adaptif Pak terhadap teknologi kesehatan yang terus berkembang. Jadi perkembangan otak dari 0 sampai dengan 2 tahun tuh meliputi perkembangan motoriknya, sensoriknya, dan kognitifnya. Artinya ketika si anak menderita stunting, pertumbuhan ini akan menjadi lambat. Bukan hanya pertumbuhan otaknya, tapi pertumbuhan tubuhnya dan pertumbuhan refleksnya. Jika sudah ada perubahan perilaku itu, harapan kita peningkatan pengetahuan, peningkatan kesadaran, dan praktek lapangan berbasis komunitas yang pasti. Jadi dengan adanya intervensi edukasi ini kita bisa membuat mereka how to know, not how to pass. Bagaimana mereka paham dan mereka melakukan, bukan hanya sekedar paham lalu mereka pass. Bekerja keras plus punya best heart and best mind. Nah ini bahasanya Pak Presiden ini, bagaimana mempersiapkan generasi muda sehingga mereka bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa, nggak hanya sekedar bekerja keras tapi juga mempunyai inovasi, kreativitas dan juga empati ya kalau kita bicara best heart. Yang dimaksud Indonesia Emas itu seperti apa sih? Kalau ukuran gampang itu negara maju penghasilannya rata-rata 15 juta per bulan per orang. Kalau seluruh pendapatan semua orang di Indonesia dibagi sama penduduknya. Nah sekarang kita masih 5 juta. Padahal kita tinggal punya 10-15 tahun. Gimana supaya orang Indonesia itu bisa kerja yang produktif? Kan harus sehat dulu. Jika kita bicara mengenai akses kesehatan Pak, maka yang kita harus bicarakan adalah ekosistemnya. Ya. Dan penghuni dari ekosistem ini adalah begitu banyak komponen ya. Pastinya pasien, pembiayaan, SDM, rumah sakit, alkes dan farmasi. Tadi sudah banyak dibahas oleh kawan-kawan sebelumnya mengenai komponen-komponen yang tadi mendukung di dalam ekosistem ini. Mana yang lebih penting? Nggak ada. Ya. Semuanya penting. Ya, semuanya penting dan semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya. Betul. Ya, jadi harus bersinergi gitu ya. Bang Ara ini membuat deklarasi kedaulatan kesehatan 2045 di gereja. Dan ini tepat Pak, karena kedaulatan kesehatan tidak akan tumbuh kalau manusia tidak bertuhan secara sempurna.
Soalnya saya kalau ngomongnya intelektual, besok diangkat jadi ketua PIKI, bahaya saya ini. Kalau Pak Hasim orang baik 100% tulen. Kalau Bang Ara 100% baik kalau di rumah. Kan itu yang terjadi. Sebenarnya dari titah itu kesannya titah agama. Kamu sudah kelebihan, maka kelebihan kamu itu segera berikan kepada yang kekurangan. Ini pertama. Airnya harus jernih, halus, nggak boleh keras, nggak boleh kasar, tapi ikannya dapat. Cocok Pak? Cocok. Iya, makanya Pak Kadem ini belum mau menikah karena tidak mau bertanggung jawab dia. Dia kegiatan Wakil Ketua Umum DPP membantu 200 juta rupiah. Ya, setiap kegiatan wakil ketua umumnya ada 30 Pak. Jadi kami siapkan 6 miliar 1 tahun untuk setiap yang berkegiatan. Saya dengar ini kegiatannya lebih dari 200 juta, tapi saya dengar gotong royong Dr. Beni, Dr. Batara dan teman-teman berjalan dengan baik, tepuk tangan yang juga mau berkorban dan bergotong royong. Undang Bapak kalau boleh minggu depan tanggal 24 Juli di Poso Tentena. Acaranya entrepreneur, kelistrikan, dana bagi hasil itu dihadiri oleh berapa Pak Sekjen? 2.000 orang di Tentena Poso. Jadi ngeri juga acara PIKI kita nih Pak. 1.200 hari ini, Sulawesi Tengah 2.000 orang. Jadi ini juga salah satunya itu anak buahnya Pak Darmo Pak, di situ si Rijal Kalvari Pak, di Sulawesi Tengah. Itu acara kita yang kedua, saya laporkan. Juga kita akan membuat seminar penataan pelayanan MBG Pak, akhir bulan Agustus. Kami mengetahui ini adalah sangat penting bagi Presiden Prabowo, MBG ini dan Pak Hasim. Jadi PIKI ingin memberikan sumbang saran. Supaya bagaimana ini MBG supaya tata kelolanya baik, kualitasnya bagus dan sebagainya. Kemudian seminar energi Pak Tony Wenas, kemudian Wakil Ketua Umum kami gagah-gagah ini Pak. Tony Wenas, Presidir Freeport, Wakil Ketua Umum bidang energi Pak. Nanti mohon juga Bapak hadir Pak, kita akan rencana bulan September. Kemudian juga Dies Natalis, itu juga geopolitik, saya sudah undang Pak Menlu Pak. Di Universitas Kristen Indonesia, itu 1.500 orang yang hadir, Pak Menlu untuk memberikan dan mendengar pikiran PIKI soal geopolitik. Kebetulan Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angela adalah ahli hubungan internasional Pak. Jadi bagaimana nanti pikiran PIKI disampaikan kepada Bapak Menlu. Sila kelima Pancasila itu apa? Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini kita lihat 30% anak-anak Indonesia tidak mengalami, tidak dapat manfaat, tidak bisa menerima manfaat sila kelima. Alhamdulillah puji Tuhan, saat ini sudah membaik. Tapi menurut angka yang saya dapat masih 22%. Dan menurut Pak Prabowo dan saya sependapat, ini bisa merupakan suatu bencana ekonomi. Ini bukan hanya bencana kesehatan, Dr. Benny. Ini bencana ekonomi, berarti 22% angkatan kerja kita tidak produktif. Tidak produktif.
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat.